Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjut ya kuliah ini apa? Kuliah fisika. Di mana kemarin terakhir saya ini masuk di pembahasan tentang apa? Besaran dan satuan, bukan? Ya, Bu. Ya, Bu. Belum masuk besaran dan satuan, Bu. Belum masuk. Terus terakhir yang apa? Perkenalan materi, Bu. Ya, saya akan lanjut ini dulu. Oh ya, kalau saya lagi ini apa? Lagi menjelaskan ya, nggak boleh ada yang dimatikan ininya ya, apa? Suaranya kalian jangan ada ini kecuali misalnya saya bertanya baru ini diaktifkan suaranya ya. Iya, Paham Bu. semua? Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, karena dulu ini ya, apa? Kejadian saat saya lagi ini apa? Lagi bicara terus ada yang ini apa? Aktifkan suaranya, akhirnya entah katanya dia bersama temannya itu dia ngomong kasar seperti itu dan saya tidak terima ya. Tidak ada alasan bilang teman saya yang ngomong atau apa, tidak ada. Jadi memang saat kalian ini berarti kalian saja, jangan ada suara yang lain, apalagi sampai mengeluarkan kata kasar. Iya, Bu. Ya, Ibu. Ya, saya akan jelaskan tentang ini ya. Tunggu dulu. Tentang bab 1 besaran dan satuan, terus nanti dilanjutkan sama saya akan bagi kelompok ya, bagi kelompok. Jadi masing-masing akan kelompok presentasi dan presentasinya itu di depan kelas, ya secara offline mulai minggu depan sesuai jadwal. Atau jika saya tidak bisa, nanti saya akan sampaikan secara berarti presentasinya online. Tetapi saya sebisa mungkin ini ya, apa kalau saya tidak ada rapat atau kegiatan lain offline. Karena kalian kan anak 2025 ya dari awal, jadi selama kuliah itu lebih banyak antara diskusi antara dosen dan mahasiswa ya, bukan kalian hanya saja duduk diam menerima materi, tetapi mencari juga bahan materi seperti apa supaya kelas kita itu menjadi hidup seperti itu. Karena apalagi kalau fisika ini kan diulang-ulang ya, sudah berulang kali, jadi tentu pemahaman kalian tentang fisika itu akan lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi saya akan nanti bagi kelompok, sebelumnya saya masuk dulu ya, saya ini diizinkan dulu saya jadi ini, siapa yang jadi admin? Saya mau share ini apa materi. Ya, bisa dilihat ya, Iya, Bu. kelihatan? Ya, jadi yang minggu lalu saya sudah masuk ke sini enggak? Belum, Bu.
Ya, kalau Belum, yang Ibu. belum ya, perasaan saya sudah deh. Kalau yang ini sudah. Belum, Ibu. Loh, terus yang minggu lalu saya masuk tentang apa? Setahu saya sudah ada materi fisika yang saya ini apa beri. Masih pengenalan materi minggu lalu, Bu. Tentang kaitannya fisika dengan, kalau tidak salah Ibu jelaskan tentang teknik elektro berkaitan dengan teknik informatika, Bu, asalnya. Dengan kaitannya dengan teknik, Bu. Oh, begitu ya. Ya, jadi apa fisika itu dia kan ini ya apa ya ilmu dasar yang berhubungan dengan ilmu dengan jurusan kita ya, jurusan informatika. Jadi jurusan kita itu informatika ya, bukan teknik informatika. Jadi kalau apa-apa tulis jurusan informatika, bukan teknik informatika. Karena kita sesuai dengan ini ya, SK pendirian informatika, bukan teknik informatika. Nah, ya, jadi ini apa hubungannya ya? Jadi kita merupakan ilmu terapan dari teknik elektro ya. Kakak kita itu teknik elektro, sehingga dari elektro akhirnya mengerucut menjadi teknik menjadi ilmu apa sebenarnya sih ilmu lebih ini lagi jadi ilmu komputer ya. Bentar dulu saya ini. Ya, jadi ini ya jadi ini ya apa jadi informatika itu sangat erat kaitannya dengan ilmu fisika ya. Ada beberapa yang ini apa kejadian sehari-hari, kehidupan sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan komputer. Berarti kita akan pelajari berbagai macam ini ya, apa yang terjadi, misalnya berhubungan dengan gaya, apa yang dibuat, misalnya kita akan membuat berbagai macam ini ya aplikasi. Nah, ada banyak teori teori atau ini apa hukum-hukum yang berlaku dalam ini apa membuat sebuah aplikasi seperti itu. Saya mungkin sudah ini ya apa contohkan bagaimana kalau apa membuat game itu gaya-gaya apa saja yang terjadi seperti itu ya. Nah, itu memenuhi ini apa prinsip dasar dari fisika. Nah, apalagi berhubungan dengan komputer berarti kita akan terhubung dengan listrik ya, listrik. Nah, dalam listrik itu ada berbagai macam komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Ada ini apa rangkaian ininya apa? Nah, pembuatannya ya, mulai dari resistor, kapasitor, terus ada induktor dan komponen lainnya membentuk sebuah namanya chip. Jadi chip itu merupakan suatu ini ya apa alat pengendali bolehlah kalau nanti kita akan pelajari tentang namanya microcontroller. Sama dalam sebuah komputer itu dia mempunyai memori, terus mempunyai ini apa kapasitas penyimpanan, ini apa hardware, kemudian di dalamnya untuk membuat sebuah ini namanya software seperti itu ya. Semua itu terdiri dari komponen listrik. Nah, jadi harusnya ini kan kita pelajari dua macam fisika ya, fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Tetapi semenjak mulai kurikulum ini fisika dasar 2 dihilangkan, nanti dalam ini apa presentasi kalian tuh saya kasih masuk ini ya apa pembahasan tentang
fisika dasar 2 atau komponen-komponen seperti gaya gerak listrik, kemudian ada potensial listrik, ada arus listrik searah, dan bolak-balik, seperti itu. Karena kedepannya kita akan lebih banyak berhubungan dengan komponen-komponen tersebut. Misalnya nanti dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di sana ada kita akan belajar ya dari ini apa komponen fisik dari komputer itu seperti apa, bagaimana saling semua ini saling bergantung ya, mulai dari input kemudian menjadi output seperti apa. Ini menjadi satu kesatuan dan memakai ilmu atau hukum dari fisika seperti itu. Ya, jadi di sini bisa dilihat fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda yang terdapat di alam, di mana semua gejala-gejala dan kejadian alam serta yang saling berinteraksi dari semua komponen yang ada di alam ini atau benda-benda ya dari yang terjadi di alam ini. Seperti itu misalnya manusia bagaimana cara macam-macam ya kejadian alam, misalnya bagaimana kita berjalan, bagaimana kita naik sebuah kendaraan. Nah, seperti itu. Bagaimana buah misalnya contohnya buah apel atau buah apa ya? Ya semua macam buah itu jatuh ke ini apa? Ke bawah atau ke tanah itu menggunakan hukum apa seperti itu. Misalnya roda berputar, ada energi apa yang terjadi di situ, kemudian proses apa lagi itu? Kita menerima sinyal ya, itu kan memakai prinsip dasar dari gelombang elektromagnetik. Makanya harus kalian paham, tahu, ini kan kita berbicara soal gelombang elektromagnetik ya, atau gelombang cahaya. Bagaimana kecepatan cahaya itu dalam sekian kayak kita hanya mengidupkan mata data, misalnya si Arif Dwi Januar mengirim pesan ke Mawar Agustin, dia belum sempat pejamkan mata, pesan dari Arif ke Mawar sudah tersampaikan. Nah itu kita berbicara soal ini ya gelombang cahaya seperti itu, macam-macam ya dari gelombang elektromagnetik tersebut. Kemudian, nah di sini fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Kemudian juga fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif. Jadi semua kita akan berbicara tentang data ya. Nah, kemudian di sini fisika terbagi itu ada dua ya, klasik dan kuantum. Kenapa dikatakan klasik? Jadi klasik itu fisika klasik sebelum tahun 1920 di mana para ilmuwan itu menemukan berbagai macam teori itu di mana posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Kemudian ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Nah, setelah tahun 1920 di mana kita beralih ke era namanya fisika kuantum ya. Kuantum kan itu ada yang tahu arti dari kuantum itu apa? Suara saya kedengaran besar atau kecil? Besar, Kedengaran besar, Bu. Besar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Coba ada dulu yang carikan kita apa sih itu kuantum? Siap, Bu. Siapa? Silakan bersuara. Kuantum itu bagian terkecil dari suatu partikel. Kan ada yang biasanya kita masuk. Ini ya, itu yang apa sih kalau
Tahun berapa nyampe? Ya, tadi apa kuantum? Saya Ibu. Ya, Enrico coba. Jadi mohon izin Ibu menjawab, kuantum itu adalah unit terkecil dari entitas fisika Bu, seperti energi dan cahaya. Coba kita bertanya apa sih itu kuantum? Ya, jadi ini ya, apa tadi kuantum si Enrico bilang apa unit terkecil dari suatu Entitas fisika Bu. ya seperti foton untuk cahaya dan atau elektron untuk listrik ya, seperti itu. Jadi kita berini apa saling ya energi itu akan saling berhubungan ya. Misalnya kita energi misalnya perangkat komputer itu dia akan mengubah dari energi ini apa misalnya energi listrik menjadi energi kinetika, energi potensial seperti itu ya. Berbagai macam. Jadi kuantum itu tadi kita akan berbicara soal ketidakpastian posisi dan momentum dari sebuah partikel. Kemudian ternyata ruang dan waktu itu merupakan satu kesatuan. Ya, merupakan satu kesatuan. Di sini yang fisika klasik itu hukum Newton. Hukum Newton itu berbicara tentang apa? Gerak ya, tentang gerak. Kemudian zaman fisika kuantum itu kita akan berbicara soal dualisme gelombang partikel atau teori relativitas yang ditemukan oleh Einstein seperti itu. Jadi Einstein itu pasti semua kalau orang ini akan rujukannya itu ke Einstein ya. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan masuk ke ini pembahasan besaran dan satuan. Nah, besaran itu sesuatu yang dapat diukur yang dinyatakan dengan angka atau dia kuantitatif ya. Nah, contohnya panjang, massa, waktu, suhu dan lain-lain. Nah, dalam sebuah ini dalam ilmu eksakta atau ilmu pengetahuan alam ya, kita diwajibkan setiap apa yang kita ukur, karena kan ini data, berarti harus terukur, berarti dia harus mempunyai besaran dan jangan lupa setelah besaran dia memiliki satuan. Jadi setiap ini misalnya kita mengambil contoh, misalnya kita mengukur pengujian ya. Misalnya pengujian ini soal besaran ini ya panjang. Nah, panjang berarti besarannya itu panjang, kemudian satuannya adalah meter, sentimeter, kilometer, seperti itu. Harus selalu disertakan ininya ya, satuan. Kecuali kayak koefisien, kalau koefisien itu kan dia tidak memiliki satuan seperti itu. Dan koefisien itu dia bersifat tetap angkanya. Nah, dalam ini kita mengukur sesuatu berarti kita akan membandingkan sesuatu ukuran dengan sesuatu yang lain, ya. Kalau ini bisa juga misalnya kita mengukur ini ya kira-kira kalau ukur perasaan bisa enggak? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Ibu. Kenapa dibilang tidak bisa diukur? Tidak bisa, Bu, ukur Karena perasaan. tidak ada satuannya kayaknya, Bu. Karena tidak ada besarannya Ibu. Enggak ada besarannya. Terus kalau untuk mengini
membuktikan bahwa perasaannya lebih besar daripada misalnya perasaannya si siapa ya ini. Saya cari dulu. Enrico. Abdul Razak, mana Abdul Razak? Izin Ibu menjawab, jadi perasaan itu tidak bisa diukur karena perasaan itu sifatnya universal Ibu, luas. Jadi tidak tergantung pada sesuatu Ibu. Coba kamu ukur perasaanmu sama Apriani. Ibu izin jawab, Bu. Perasaan bisa diukur, Bu. Mungkin bisa melalui ekspresi atau nada suara. Kemudian coba yang lain siapa tadi? Sheila ya? Izin membantah Ibu, nada suara sama ekspresi itu tidak menggambarkan perasaan Ibu. Berarti nada dengan apa ekspresi bisa menipu begitu ya, Enrico? Ya Ibu, betul Ibu. Terus kalau untuk Ya. membuktikan perasaannya benar atau tidak itu kira-kira bagaimana? Jadi seperti yang saya bilang tadi Ibu, jadi perasaan itu dia sifatnya universal, tidak terukur dari sesuatu apapun Ibu. Hanya orang itu sendiri yang bisa mengukurnya dan orang itu tidak bisa mengukur perasaan orang lain Ibu. Cuman Kira-kira dirinya perasaanmu sendiri. bisa diukur enggak, Enrico? Kalau untuk diri saya sendiri bisa Ibu, tapi kalau orang lain kayaknya tidak tahu, tidak bisa mengukur perasaan saya bagaimana Ibu. Terus kalau dari bentuk perhatianmu kira-kira bisa diukur enggak? Bilang, oh orang ini misalnya si Enrico, misalnya Afrian ya, oh Enrico dia mempunyai perhatian berlebih seperti itu, kira-kira bisa diukur bahwa Enrico ya menaruh inilah apa, menaruh perasaan begitu ke Afriani. Kalau perbuatan itu Ibu kayak perlakuan begitu kayaknya itu hanya untuk simbolis saja Ibu, tapi tergantung, tidak menentu juga harus untuk mengukur perasaan lewat perbuatannya. Berarti bagaimana cara kamu mau mengukur bahwa kamu suka misalnya sama Afriani? Dengan cara seperti apa? Saya kurang tahu Ibu, masalahnya saya tidak suka. Atau siapalah, bukan Afriani, misalnya sama kamu pernah suka sama perempuan enggak? Oh iya Ibu. Vampir. Apa ya? Kalau mau mengukur perasaan Bagaimana ya? Kamu pernah suka enggak sama perempuan? pernah Ibu, pernah. Ya, pernah toh, berarti kan kamu bisa membandingkan antara misalnya si Bunga dengan si Melati dengan jangan Mawar ya, ada nama Mawar di sini. Melati dengan siapa ya? Melati dengan anggrek, seperti itu. Nah, si Melati, kamu punya perasaan sama Melati, tetapi tidak sama anggrek, toh? Nah, jadi pasti kamu akan membandingkan perasaanmu terhadap Melati dengan anggrek. Nah, di situ bisa pasti bisa kamu ukur walaupun misalnya tidak berdasarkan angka, tetapi kan pasti ada lebih dan biasa atau kurang. Di saat dia lebih berarti kan dia sudah memiliki besaran walaupun yang dibilang dia tidak bisa terdefinisikan dalam ilmu misalnya ilmu kepastian. Tetapi tadi di fisika tadi ini setelah yang namanya kuantum ya. Nah, ternyata ada ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Nah, di situ itu yang mengisi. Dan ternyata ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Ruang dan waktu berarti ruang itu dia memiliki dimensi ya. Kemudian waktu juga, misalnya waktu saat kamu suka,
seperti apa ruangnya itu. Misalnya kamu menyimpan dia di dalam hatimu, di dalam sebuah ruang yang tersendiri. Begitu ya. Jadi perasaan juga bisa diukur, toh? Diukur saat kita mulai memperhatikan seseorang, kita mulai menyukai misalnya gayanya, mulai suka lihat penampilannya, pasti ada ini ya apa dalam fisika itu ada magnet-magnet saling ketertarikan. Ini apa positif negatif perempuan laki-laki, asal jangan laki-laki ya, perempuan itu tidak boleh. Itu kan kalau dalam fisika dia kalau yang searah apa saling tolak menolak ya. Atau Iya, Bu. benar Ya, nggak? Ibu, ya. Iya, Bu. Siapa ini? Lutfi, kamu sudah makan belum? Sudah, Bu. Makan apa malam ini? Makan mie, Bu. Mie. Kenapa tanggal muda makan mie? Mie anu. Apa ya? Kamu kos atau rumah? Saya ngekos, Mie Bu. Rapi. Ya ngekos ya, jangan sering-sering makan mie. Nanti kalian ini apa? Oh, pokoknya mie itu kurang sehat ya. Harus makan banyak kan kalau misalnya apa? Mau menghemat ya, makan nasi, sayur, ikan atau telur kan bisa dibanding mie. Ya, Ya, hati-hati Ibu. dengan penyakit ini apa? Saya sudah beritahu ya kayaknya penyakit yang anak kos apa tipes terus MAH utamanya itu kurang minum air putih akhirnya nanti gagal ginjal ya, hati-hati itu. Ya, jadi mengukur jadi si Lutfi dia juga tadi mengukur ya. Dia menghemat berarti kan dia ini ya apa? Ada kalau misalnya dia makan atau pergi di warung, dia akan mengeluarkan energinya karena dia akan ini berjalan kaki dibanding kalau dia masak mie di rumah di kosnya itu berarti energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibanding jika dia pergi ke warung seperti itu. Nah, di sini jadi mengukur itu ada nilainya ya atau besarnya berapa, ada satuannya seperti itu. Misalnya contoh panjang jalan 10 kilometer berarti ada nilainya ya 10, kemudian ada satuannya. Kemudian di sini satuan itu merupakan ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Tadi contohnya meter, kilometer, detik, menit, jam, gram, kilogram, satuan panjang, satuan waktu, itu merupakan satuan ya tadi ya panjang waktu dan massa. Kemudian sistem satuan ini kita sudah pelajari ada metrik dengan non-metrik seperti itu. Tetapi yang lebih banyak berlaku itu adalah sistem metrik ya. Ada namanya MKS, ada CGS itu. MKS itu merupakan kepanjangan dari meter, kilogram, second, kemudian CGS itu sentimeter, gram, dan second atau sekon ya. Kalau second itu yang kedua ya, atau barang bekas. Kalau second itu detik. Nah, dalam ini kita kenal juga ada namanya sistem internasional atau SI, merupakan sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, di mana paling banyak dipakai dalam zaman sekarang ya. Nah, kemudian dalam SI itu ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan ada 2 besaran pokok tak berdimensi. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Jadi 7 besaran pokok ini yang harus kita hafal ya. Panjang masa waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya dengan jumlah zat. Di sini ada bisa dilihat satuannya apa, singkatannya apa, dimensinya apa, seperti itu. Kemudian ada 2 besaran pokok yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut datar dengan sudut ruang. Sama juga ada satuan singkatan dengan dimensi. Kemudian di sini tadi kita belajar dimensi,
Nah, dimensi itu cara besaran yang tersusun oleh besaran pokok. Nah, kemudian gunanya dimensi yaitu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Kemudian dia juga berguna untuk meneliti kebenaran dari suatu rumus atau persamaan. Nah, di sini ada dua metode penjabaran dalam sebuah dimensi, yaitu dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas kiri. Terus setiap suku berdimensi sama. Nah, kemudian ada namanya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dari besaran ini tadi ya, 7 besaran pokok, kemudian dia bisa diturunkan. Di sini ada contoh, ada besaran kecepatan. Dilihat, kalau misalnya dia sudah jadi satuannya terdiri dari 2, berarti itu dia sudah merupakan besaran turunan. Seperti itu ya. Kemudian, di sini luas kenapa disebut dia merupakan besaran turunan karena sudah 2 ya, meter kali meter seperti itu, panjang kali lebar. Begitu ya, apalagi kalau misalnya panjang kali lebar kali tinggi atau volume itu, volume suatu benda berarti dia sudah besaran ini ya, besaran turunan. Kemudian ada juga yang mempunyai nama khusus gaya, energi, daya, frekuensi. Ada satuannya Newton, Joule, Watt dengan Hertz. Lalu di sini bisa dilihat ya, besaran pokok apa saja, kemudian ada ruangnya atau rumusnya ya, panjang kali lebar, kemudian ada percepatan, kecepatan terhadap waktu. Di sini juga ada dimensinya ya. Kalau minus berarti dia itu penyebut ya, atau ya bagian ini pembagi dengan penyebut. Kemudian di sini ada faktor pengali dalam SI, ada namanya atau femto, piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, gigatera. Nah, anak ini anak informatika kita harus sangat paham ya. Mikro itu satuannya seperti apa, nano itu dia minus berapa, mili itu minus berapa, kilo dia pangkat berapa, mega, giga, tera. Karena kita akan berbicara, apalagi kita akan berbicara soal arsitektur komputer ya, atau fisik dari komputer. Itu dia akan misalnya kapasitas ininya berapa gigabyte, berapa tera, seperti itu. Harus juga paham, sebagai anak informatika itu harus paham ya, apa itu bit, apa itu byte ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan belajar bilangan-bilangan dari heksadesimal. Lalu di sini ada contoh soal, misalnya tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional ya. Untuk besaran berikut bisa dilihat dimensi dengan satuan dari gaya itu seperti apa. Misalnya ditanya apa atau dikasih misalnya contoh soal ada dimensi. Nah, ini tentukan dia itu merupakan dimensi dari apa, seperti itu ya. Sisa dibalik saja. Nah, kemudian di sini ada juga contoh soal, buktikan besaran berikut adalah identik. Misalnya energi potensial apakah sama dengan energi kinetik. Ini identik itu berarti tadi ruas kanan dengan ruas kiri harus sama ya. Seperti itu. Kemudian misalnya dia mempunyai dimensi yang sama, ternyata didapat bahwa energi potensial dengan energi kinetik itu mempunyai dimensi yang sama. Kemudian usaha atau energi mempunyai dimensi yang sama dengan kalor, seperti itu. Nah, setelah ini kita sudah belajar ya tentang besaran dan satuan. Sekarang saya akan membagi kelompok berdasarkan ininya ya. Tolong dicatat yang saya sebut itu, yang saya sebut itu yang saya sebut pertama ya, ketua kelompok. Jadi di sini, ini kelihatan apa yang saya klik? Tidak, Bu. Udah, Bu. Izin Bu, tidak kelihatan Bu. Tapi kalau yang
Yang kelihatan apa? PowerPoint, Bu. Ini kok PowerPoint, Bu. Oh, PPT, yang Bu. PowerPoint ya. Oh, gitu. Ya, jadi di sini hmm, ntar dulu. Yang PowerPoint mana ya? Saya stop share dulu, kemudian saya share yang baru. Ya, saya bagi kelompok dulu ya. Ya, di sini kelihatan Mito? Ya, Bu, kelihatan Ibu. Ya, ini adalah absen dari kelompok ini apa? Kelas A ya. Jadi kelas A itu ada 36 orang, ada satu ya angkatan ini apa? Angkatan, tapi kayaknya enggak usah dia dimasukkan ya si Daniel ini karena dia mengulang, sisa nilainya saja yang langsung diupload seperti itu. Ya, berarti ada 36, berarti ada 35 ya. Saya bagi menjadi, saya lihat dulu materinya di sini. Kalau dibagi 9 berapa itu? Kalau bagi 9, Bu, kayaknya Ada yang dapat ada 4 yang, orang ya, tetapi ada yang 3 orang ya. iya, Bu. Coba lihat di sini. Ada di sini yang tidak ini apa? Tidak, selama ini tidak ada, maksudnya tanpa berita begitu. Di sini, Bu, semua ada, Bu. Berapa? Siapa namanya? Yang tidak pernah masuk. Izin Ibu, kalau kelas A tidak masuk Ibu. Masuk semua, Bu. Oh, ada orangnya semua toh? Soalnya kadang kan ada yang misalnya dia ndak kuliah di informatika, dia keterima di mana begitu. Ya Ibu. Berarti kalau berapa kelompok ini? Eh, Izin, Satu Ibu, kelompok. bisa 7 kelompok atau 5 kelompok, Ibu. Jangan 5. Sedikitnya. 7 Ibu. 7 bisa, Bu. 5 orang satu kelompok, Ibu. 7 ya, berarti ya materinya dia akan berkurang. Ya, berarti 7 kelompok ya. Di sini saya pertama yang ini ketua kelompok 1 ya, Abdurrahman. Saya akan kasih bold dia. Kalau bold itu berarti dia ketua kelompok ya. Kemudian kelihatan ini saya lagi kasih warna. Ya, Bu. Ya, Bu, Kelihatan, kelihatan. Bu. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, Ayurati Saputri, Suputri ini ketua kelompok 2, kemudian Muhammad Ade Saputra, kelompok 3, kemudian Nurul Cahyanisa, kelompok 4, kemudian Enrico, kelompok 5, kemudian kelompok 6, Muhammad Zayan, terus perempuannya sudah berapa? 5. Dan kelompok 7, Aniza Zahra Amir ya.
Ya, anggotanya itu Abdul Razak dicatat ya anggotamu. Mana Iya, Abdul Bu. Razak hadir enggak? Hadir, Bu. Ya, Abdul Razak anggotanya itu Aditya Rizky Ramadan, kemudian Dino Fahri, lalu Nindi Dwiani, dan Zahra Kirana. 5 Ya, orang Bu. itu. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 Abdul Rahman Al-Arafa, kemudian Gede Sudiatmika, ketuanya si Ayu ya. Kemudian Hikmat Hidayat ini laki-laki perempuan. Laki-laki, Bu. Ya, kelompok 2 sudah berapa orang itu? Kelompok 2 1 2 3 4 dan terakhir adalah Yasni Reski Fitri. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ketuanya si siapa ini? Muhammad Ade Saputra ya. Kelompok 3 itu ada Muhammad Ali Sanjaya, kemudian ada Afriani, kemudian ada Fainal. Sudah berapa orang itu? 3, Bu. Sudah 3 orang, Bu. 3, 4. Sudah 4 ya dengan ketua. Dan terakhir itu Andi Muhammad Arfan Said. Kemudian kelompok 4 ketuanya Nurul Cahyanisa Putri, anggotanya itu Muhammad Akbar Al-Badawi, Nurul Aulia, jadi sesama Nurul ya. Jangan ya Nurul Aulia itu. Kemudian ada Waude Hairatun, kemudian ada Badran Nawar Rumudale, itu sudah berapa orang? Sudah 4 Bu, dengan saya. Baru 4 ya, dan terakhir adalah Deniawan ya, kelompok 4, kemudian kelompok 5, ketuanya itu Enrico, ada Andi Maifa. Ini Andi Maifa laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu. Ada Fitran Nurul Nadia, kemudian ada Ahmad Lanfran, kemudian ada Muhammad Alfaril. 5 orang itu. Iya, Ibu. Kemudian Tambah kelompok dengan saya 5. 6. Kelompok 6 itu ketuanya si Muhammad Zayan, anggotanya ada Anissa, ada Dwi Aziza, kemudian ada Berlan, dan satu lagi ada Muhammad Alvin. Dan ketujuh, ketua kelompoknya itu siapa? Kelompok 7? Oh ya ini, Anissa Fitria ya. Anggotanya ada Azka. Bu, tapi Bu, Ya, ini Anisanya yang ada 2 nama Anissa. ya dilihat yang kalian bisa klik toh? Bisa lihat toh? Bisa, Bu, bisa, Bu. Anissa siapa kayak ini? Tunggu saya kasih pindah. Nah ini besarnya Mi, bisa kelihatan enggak? Bisa, Bu. Bisa dilihat. Nah, ini tadi tuh Anissa. Ya, Anissa Fitria Zahra Amir, ketuanya. Terus anggotanya ada Azka, ada Filsa, kemudian lalu ada Nilsa, dan perempuan semua kayak nih. Di sini, Bu, sudah 3 perempuan, baru 1 laki-laki, Bu. Totalnya baru Iya. 4. Iya, ini dengan si Nurul Aulia ya. Berarti 4 perempuan, 1 laki-laki ya. Dia, Bu. Berarti si siapa tadi ini laki-laki diborongi sama perempuan? Aska. Ini Aska Arya Putra laki-laki perempuan. Laki-laki, Laki-laki, Bu. Bu.
Ya, laki-laki ya. Ya, itu pembagian kelompok A. Kemudian kita masuk ke kelompok B. Ya, kelompok B. Lihat dulu ya, kenapa nggak bisa share ini. Ya, bisa kelihatan ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, kelompok B ada angkatan 2023 Fadil Prayadika. Ya, saya kasih masuk saja ya namanya si Fadil ini. Fadil hadir enggak? Hadir, Bu. Oh ya. Ya, Fadil mau jadi ketua kelompok atau bagaimana? Jangan misalnya, Bu. Jadi anggota saja. Oh ya. Hmm, saya lihat dulu ya nama-namanya di sini. Siapa ketua kelasnya ini lagi B, yang kelas B saya lupa. Oh, Naila ya. Iya, Bu. Ya, berarti sama ya, ada 7 kelompok. Ada 7, berarti ketua yang pertama itu Hussein Mubarak ada. Ada Bu, ada Bu. Saya kasih warna begini saja ya. Hussein, kemudian ada Nur Rahma Reski, ada. Ada, Bu. Ya, kelompok 2 ya, ketua kelompok. Kemudian ada Laude Erlan, kelompok 3. Kemudian ada Fardan, kelompok 4 ya. Kemudian ada Mais Putri Sahrani, kelompok 5. Kemudian ada yang perempuan sudah 1, 2. Mana tadi itu? Ya, kelompok berapa ini Naila? Kelompok berapa? 6 ya? 6 Bu. Ya, Bu. Ya, dan kelompok 7 itu Mario Christian. Ada Mario? Ada, Bu. Ya. Fadil dia masuk kelompok 6. Kemudian ada Imade Merta. Imade hadir? Hadir, Ibu. Hadir ya. Saya sekalian absen ini. Made kelompok 1. Kemudian ada Muhammad Sahril hadir.
Hadir, Bu. Ya, kelompok 1 ya. Kemudian ada Keisha Salwa Azahra, Hadir Ibu. kelompok 1, dan Putri Aisyah Wayuni, kelompok 1 ya. Putri hadir. Hadir Ibu. Kenapa lesu Putri? Enggak apa-apa Bu. Sudah mengantuk? Enggak Ibu. Berarti kita bisa sampai jam 12 ini ya. Ya, sudah berapa orang itu? Sudah 5 kah? 5 Bu. 5 Ya, ya. Bu, 5 orang. Kemudian, Ya. ya, kelompok 2. Idayana ini laki-laki perempuan? Perempuan Ibu. Perempuan Bu. Oh, perempuan ya. Sudah makan Ida? Sudah Ibu. Ya, kelompok 2, Muhammad Raizan. Raizan Absar Alwani. Iya, Bu, hadir, Bu. Kah? Iya, Bu. Kemudian ini Hasanul Fajri, laki-laki perempuan? Laki-laki, Bu. Ya, kelompok 2 ya. Sudah berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Banyak perempuan sini ya. Ini Ahmad Farel Al Hussein. Dan kelompok 3 itu Laude Sarul, kemudian ada Iskandar, kemudian ada Adinda Rizky dengan Irdina. Hadir Irdina dengan Adinda? Hadir Bu. Hadirkah? Hadir. Yang satunya ini Adinda atau si siapa tadi? Irdina. Hadir Bu. Atau sudah pada tidur kah? Hadir Bu. Udah hadir Ibu. Ya, sama-sama tadi kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4, ketuanya Fardan, itu ada Olivia. 4, kemudian ada Muhammad Nabil. Lalu ada Isma Ayu dan Lutfi Rahman. Lutfi hadir? Lutfi, Isma? Hadir dong, Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Iya, Bu. Lutfi, kamu sudah tidur kah itu? Belum, Bu. Saya Lagi bikin apa? perhatikan dengan baik dan ini, Bu. Saya lagi memperhatikan, Ibu. Perhatikan kita. Itu sudah berapa orang ini kelompok 4? Sudah 5 Bu. Sudah 5, Sudah Bu. ya, sudah cukup ya. Kemudian kelompok berapa lagi? 6 ya. 6 berarti ada Leon, kemudian ada Maharani, ada Laude Agus Saifullah. Ada 2 nama Naila ya. Iya Bu. Yang saya masuk, yang Naila ini ya, yang jadi ketua. Yang ketua kelas. Iya Bu. Naila, terus Nurul Mulia, kemudian ada Laude Usman. Sudah berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 7 malah ya? Iya Bu. Di kelompok 6 ada 7. Yang Leon enggak jadi ya? Kemudian kelompok 7 berarti Leon, kemudian ada Naila,
Naila Nur Salsabila ya. Kemudian ada Laude Abdul Qadir, lalu ada Laude Muhammad Fatir, Langit Gilang, Ramadan. Itu sudah berapa orang? Saya pakai ini ketua kelompok 7. Mario, sudah berapa orang Mario anggotamu? 5, Bu. 5, Bu. Sudah 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Dengan kamu. Berarti yang lain ini saya kasih masuk ya. Mawar masuk di kelompok 2. Kemudian Fadil masuk di kelompok 3. Tegar masuk di kelompok 4. Ada yang namanya enggak dipanggil? Belum ada kelompoknya? Bu, nama-nama di kelompok 4, kelompok 5 siapa, Bu? Jadi manakah ketuanya? Maisi, Bu. Hadir, Bu. Maisi, kamu catat enggak kelompok 5 anggotamu siapa saja? Mohon maaf, Ibu. Tadi kelompok 5 belum disebut anggotanya. Hah? Belumkah? Iya, belum. Iya, Bu, dilangkahi tadi. Tunggu dulu. Tunggu saya hitung ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Berarti yang kelompok 5 itu ada Langit Gilang. Kemudian ada Tegar. Ada Fadil. Ada Mawar. Berapa orang itu? 1, 2, 3, 5, Bu. 4, 5. 5 ya. Ya, sudah 5 ya. Ada yang masih disebut? Belum apa? Sudah disebut ya semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang saya ke kelompok C ya. Kelompok C. Ya, ini kelompok C ada sama ya, 36 orang. Ada Nusul Gusti dengan Yun Muntarti ya. Nusul dengan Yun Muntarti ada Ada, Ibu. siapa? Hadir, Nusul Bu. kalau yang Yun Hadir, Ibu, Yun Muntarti. mau jadi ketua atau bagaimana? Jadi anggota saja, Ibu. Menjadi anggota saja ya. Ya, kita mulai. Siapa ini ketua ketua kelasnya kelompok C? Kelas C. Sultan. Hadir, Bu. Sultan. Oh, Sultan. Hadir, Ibu. Sultan ketua kelompok 7 ya. Kemudian ada Muhammad Aswar ketua kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada ketua kelompoknya Sri Mulandari. Kemudian kelompok 3 Nur Aisyah. Kelompok 4 ada Suci
Gita Ramadhani. Kemudian kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5, Royhan Fajrur. Ketua kelompok 5 ya, Royhan. Kemudian kelompok 6 ada Muhammad Rifki Safaat Sidarima. Untuk anggotanya, kelompok 1 Nusul, enggak. Nusul itu kelompok 7 ya. Sama dengan Yun Muntarti kelompok 7, kelompok. Kemudian Muhammad Asjul kelompok 7 juga. Muhammad Fisabila kelompok 1. Kemudian Salsabila kelompok 1. Lalu ada Ramlan Ahmad Daun kelompok 1 dan Oscar Dwiana kelompok 1. Kelompok 2 ada Tisya Amira, kemudian ada Laude Muhammad Raditya kelompok 2. Kemudian ada Muhammad Fahri, Fairuz Ramadan kelompok 2. Sudah berapa orang itu? 1, 2, 3, 4 ya. Dan terakhir ada Arkadius Lerian Pedor. Itu kelompok 2. Kelompok 3 ada Rustang. Ketuanya itu Nur Aisyah. Kemudian ada Rustang, ada Sarah, Nabila. Kemudian ada Muhammad Farel Prasetya dan Muhammad Asif Albanna. Kelompok 4 ada Hilbran. Kemudian ada Vika Heriana, ketuanya siapa ya ini? Oh Suci ya. Kemudian ada Nabila, kelompok 4, dan Muhammad Hilal Adrian. Kelompok 5, anggotanya Sheila, kemudian Nandira, ketuanya itu Raihan ya. Kemudian ada Saskia, lalu ada Arif Dwi Yanuar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok 6 ada Yulia, ada Muhammad Fatan, ada Munabila, ada Purwanti. Ini Purwanti bukan penyanyi kah? Purwanti hadir? Hadir Ibu. Kamu bisa menyanyi? Tidak Ibu. Kenapa? Tidak bagus suaraku Ibu, jelek suaraku. Latihan menyanyi nah. Tadi ketua kelompok 6 Muhammad Rifki hadir? Hadir Bu, Anggotamu sudah berapa? sudah 4 orang Bu. Dengan dirimu berarti sudah 5 ya? Ya Bu. Berarti yang kelompok 7 sudah berapa ini? Nusul, Yun, Muhammad Asjul, 3, 4, baru 4 ya. 4 berarti ada Reva, kelompok 7, dan Ibnu Zabil Sudiro. Ada yang belum kebagian kelompok? Izin Bu, Siapa? saya Bu Yusri Muhammad yang terlambat menawar Bu. Angkatan berapa? 25 NIM-nya berapa? 030 030. Kamu masuk kelas apa? kelas C Bu. Kelas C. Jadi di sini bisa ditambah enggak ya? Bisa kayaknya. Siapa? Berapa NIM-mu? 030 Bu. Berapa ujungnya? 030. 030. Siapa namanya? Yusril Muhammad. Begini. Iya Bu.
begitu. Ya, kamu masuk di kelompok 2 ya. Jadi 37 orang. Ya, sekarang saya bagikan materinya ya. Hmm. Nah, di sini saya ada hapus dulu karena di sini saya di sini ada ini ya, apa? Nih, ada aturan umumnya. Tiap kelompok membuat paper sesuai judul masing-masing, kertas A4. Saya bagi dulu di kelompok di ini ya, apa? Nanti sebentar saya bagi ya ini. Di sini ada kertas A4 minimal terdiri dari sampul berisi ini ya, apa? Nanti bisa ditanya, mungkin Yun bisa dibagi ya, bagaimana itu sampul ini apa? Sampul paper seperti apa? Sampul isi harus ada daftar pustaka ya. Isi itu daftar isi. Terdiri dari sampul dengan minimal terdiri sampul isi dari paper dengan daftar pustaka ya. Kemudian minimal 15 halaman huruf Arial ukuran 12 minimal 10 halaman ya. Kemudian ini paper ya, jadi dibedakan antara paper dengan slide presentasi. Kalau paper itu tulisan ya, yang memuat sampul, jadi bukan yang dikumpul slide presentasi, tetapi dari papernya. Slide presentasi kan itu memuat ringkasan dari paper ya. Di sini tiap kelompok membuat slide presentasi maksimal 15 halaman. Kemudian tidak boleh banyak tulisan, gambar diutamakan. Kemudian semenarik mungkin, banyak ya pakai desain Canva. Ingat, nanti di sini ini yang penting. Tiap anggota kelompok saat presentasi itu dia tidak boleh membaca teks secara full yang ada di slide presentasi. Seperti itu. Tidak boleh ini ya. Jadi tadi saya minta banyak gambar diutamakan. Nanti dari gambar itu ini dijelaskan. Nanti kan dibagi-bagi ya, umpamanya siapa, misalnya si Mawar dia bagian apa, Lutfi bagian apa, seperti itu. Yang membaca teks, misalnya dia tulis seperti ini, misalnya isinya ya seperti ini, dia baca dari A sampai Z sama, tidak ada yang dia ini apa improvisasi atau diparafrase, dikembangkan lebih ini, itu langsung saya suruh berhenti, nilainya tidak ada ya. Seperti itu. Kemudian jadwal presentasi sesuai jadwal kuliah atau dikondisikan. Nah, ini materinya, isi materi. Pembagian kelompok. Nah, di sini pembagian kelompok. Ada di sini ya, kelompok 1, vektor dan kinematika, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Yang 8, 9, jangan, berarti tidak ada ya, sampai ini saja. Apa tuh? Hmm. Hmm? Hmm.
Ya, ini ada pembagiannya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Ini materinya. Nanti saya akan share di grup. Saya share sekarang dulu ya. Ini jangan kita dulu. Sudah kelihatan ya? Ya, Bu. Iya Ini Bu, kelihatan Bu. Nanti saya kirim di grup. Saya kirim dulu ya sekarang. Fisika. Izin Ibu mau bertanya Ibu. Ya. Ini untuk hari presentasinya Ibu apa digabung 3 kelas atau sesuai dengan hari yang ditetapkan di KRS Bu? Masing-masing kelas. Iya Bu, makasih Bu. Yang kelas A dan C sudah lihat yang saya share di grup? Sudah ya? Izin Ibu belum ada yang masuk Bu. Oh, belum ada ya? Sudah Iya ada, Bu, Bu. kelas A belum Bu. Kelas B sudah, Bu. Kelas A belum Bu. Kelas C juga belum, Bu. Kelas B sudah toh? Iya, Bu. A dengan C yang belum ya? Iya Ibu. Kenapa ya? Tunggu, mana HP ku nak? Sini. Apa? Dia matikan. Kenapa itu? Izin Ibu mau bertanya lagi Ibu. Siapa yang mau bertanya? Saya Ibu Gilsa Ibu. Iya, silakan bertanya. Waktu pengerjaannya itu Bu 1 minggu atau minggu depan kan kelas A Bu itu hari Senin minggu depan Bu itu sudah presentasi atau masih waktu pengerjaan Bu?
Presentasi. Oh. Mulai minggu depan ya, tadi saya bilang mulai minggu depan itu sudah ini. Sudah mulai. Karena ini sebenarnya sudah terlambat ya, sudah harus meet me. Oh iya Ibu, makasih Ibu. Izin Ibu, itu jadwal minggu depannya hari Kamis ini atau mengikut atau hari Rabu Ibu? Hari Senin Glenn sesuai jadwal KRS. Oh, oke. Thank you. Ibu izin bertanya, Ibu. Hmm. Ini di kelompok B, di kelompok 7 itu cuma 1 perempuan. Kalau di kelompok 6 ada 3 perempuan. Tidak masalah toh. Baik, Bu. Makasih. Nah, siapa kamu sendiri kelompok perempuan begitu? Tidak, Bu. Ada temanku yang namanya Naila. Dia sendiri di kelompok 7. Oh, kenapa? Si Naila ketakutan begitu? Kurang tahu juga, Bu. Karena cuma dilihat cuma 1 perempuan. Itu saja, Bu. Oh, ya, enggak apa-apa toh. Iya, Bu. Enggak menggigit sih ini temanmu laki-laki. Ya, kecuali kalau ada yang bandel, yang nakal, lapor ke saya. Sudah diterima Mi kelas A Izin dengan C? Ibu, kelas Sudah, A Bu. sudah ada Ibu. C sudah ya? Iya, Bu, sudah. B sudah juga ada. sudah ya? Ada yang mau ditanya dari penjelasannya? Izin Ibu, ini untuk hari Senin apakah langsung 1 kali semua kelompok Ibu atau per pertemuan 1 kelompok Ibu? Tidak, nanti kayaknya lihat ya, kalau misalnya 3 kelompok bisa, 2 atau 3, kalau bisa sih 3 kelompok. Jadi ini apa? Dan bukan nanti yang mau presentasi 1, 2, 3 ya. Pokoknya 7 kelompok itu harus siap semua. Nanti sisa ini apa? Cabut lot kah supaya adil toh. Jadi Oh bisa iya jadi Ibu, kelompok makasih Bu. 7, kelompok 5, enggak mesti kelompok 1, 2, 3. Ini topiknya coba lihat yang kelompok, misalnya kelompok 4 dan 5 ya. Judulnya ini medan listrik, dalam kurungnya itu ininya apa isi materinya ya. Kalau yang tidak ada itu kayak kelompok 1 dengan 3 cari sendiri. Pokoknya yang memuat tentang usaha dan energi atau vektor dan kinematika ya. Seperti itu. Izin bertanya Ibu, kelompok 5 dan Ya, kelompok 7 sama materinya Bu? sama kah? Oh, Iya jadi Bu, sama sama Bu. ya? Oh, berarti kelompok 7 itu kelompok 7 tentang potensial listrik ya. Ya, potensial listrik ya. Jadi yang kelompok 5 itu tentang arus listrik, kalau yang kelompok 7 itu tentang potensial listrik ya. Baik Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Yun, Nusul, siapa lagi tadi yang anak 2023 itu? Ada yang mau bertanya? Ada? Mohon izin Ibu. Oh ya, yang fisika ini yang kelas C ya hari Selasa. Bisakah jangan terlalu pagi soalnya saya kalau pagi-pagi masih harus mengerjakan tugas rumah. Bisakah jam-jam 10 atau jam 1 kah? Izin Ibu, kelas A juga Bu, hari Senin jam 7.30 Ibu. Bukan jam 10 kah? Bukan Ibu. Oh iya iya Bu, iya Bu. Sorry Bu.
Jam 10, Dik. Ya Bu, sorry Bu, tidak fokus. Iya, berarti sudah ngantuk nih itu. Yang yang kelas C bisa jam berapa kah? Jam 10 atau jam 1 ada kuliah? Ibu mohon Sabar, Bu. maaf Lihat kalau dulu jam. Coba ketua kelasnya kah yang bicara kelas Eh, C? mohon maaf, Bu. Kalau jam 10 itu ada matkul algoritma dan pemrograman. Kalau jam 1 Ya, jam 1 tidak ada, Bu. Baru selesai kuliah itu. pemrograman sampai jam berapa? Sampai setengah 1, Bu. Setengah 1 ya. Berarti kita mulai jam 2. Jam 2 bisa? Ya, bisa, Bu. Ya, jam 2 ya. Atau kalau kan kalian harus sholat dengan makan dulu. Ya, kita mulai jam 2 ya. Ya, Atau Bu. bawa memang kah ini apa? Oh ya, sebelum itu kita kalau pagi berarti sarapan dulu atau makan siang. Yang C itu berarti kita makan siang ya. Jadi bawa memang bekalnya. Supaya bisa masuk jam setengah 2 kah? Ya, supaya lebih cepat, lebih bagus. Jam 3 sudah selesai. Ya, jadi yang ini apa pokoknya kelas A, B, C sebelum kita itu kita kalau yang pagi berarti kita sarapan Oh, pagi. Jam 10 mohon itu maaf, sudah Bu. terlambat sarapan ya? Bu, izin, Bu. Kenapa? Izin, Bu. Hari Selasa ternyata jam 1 itu ada Meet Pancasila. Pancasila Ibu Nerlin ya? Iya, Bu. Pancasila jadwalnya hari Udah pindahkan hari Selasa, Bu, siang. Meet. Oh, begitu ya. Berarti kalau hari Kamis ada yang kosong enggak? Hari Kamis cuma bahasa Inggris, Bu, jam 10. Kamis berarti siang ya? Iya, Bu. Itu kelas apa? C? Iya, Bu, kelas C. Ya, nanti kabar ya. Berarti yang kelas C hari Kamis toh, yang A dan B itu tetap di jadwalnya ya. Berarti iya jam Bu. 10 itu kita sarapan atau makan siang? Sarapan. Enggak terlambat kah jam 10? Mendekati makan siang mungkin Bu. Berarti di tengah-tengah ya. Ya terserah kalau ini yang jelas jam 10 kita akan makan ya. Boleh mau sarapan. Kalau saya itu sarapan harus sebelum jam 9 harus sudah sarapan sih. Ya terserah kita mau makan pagi atau makan siang ya. Iya Bu. 2 kali Bu. 2 kali. Berarti yang dibawa dua apa satu makanan? Satu saja Bu. Satu aja, Ibu. Ya supaya sehat toh. Jangan sampai mahasiswa 2025 sakit. Ya, Siap Ibu. berarti masih ada yang mau bertanya? Siapa tahu masih ada yang mengganjal Enrico tadi tentang perasaanmu. Tidak Bu, alhamdulillah. Ya, kuliah dulu ya. Gampang nih itu cinta-cintaan. Kalau cinta-cintaan itu harus punya uang. Iya Ibu, biar takdir yang menentukan. Tapi jangan terpeleset sama setan ya. Iya Ibu. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sampai ketemu di kelas. Jangan lupa bawa sarapan ya. Pokoknya harus bawa. Saya periksa satu-satu. Iya Bu. Baik Ibu. Harus sama seperti anak saya ya, yang namanya Julian, dia suka makan.
Ya, Bu. Ya, selamat istirahat ya. Sudah mau jam 10 nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih Bu atas perhatiannya. Lancar-lancar Ibu. Ya, pada tidur Dina, jangan begadang. Iya, Iya, Bu. Bu. Bu atas perhatiannya.